Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 kelas 1 BPG SD akan membahas mengenai tumbuhan dan lingkungannya. Anggota dari kelompok 7 diantaranya yang pertama ada Abdillah Fakih dengan NIM 2102374. Yang kedua ada Ica Nur Hikmah dengan NIM 2106095. Yang ketiga ada Rizka Zulfa Lutfia dengan NIM 2100756. Yang keempat ada Sania Ramadhani dengan NIM 2100772. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mampu memahami bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mampu memahami reproduksi tumbuhan. Yang ketiga, mampu memahami morfologi tumbuhan. Yang keempat, mampu menjelaskan habitat tumbuhan. Selanjutnya ada definisi dan klasifikasi tumbuhan yang akan dijelaskan oleh saudari Rizka Zulfa Lutfia dengan NIM 2100756. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Rizka Zulfa Lutfia dengan NIM 2100756. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian tumbuhan. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Menurut Ferdinand, ia berpendapat bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan bahan makanan. Nah, bahan makanannya ini tidak hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk manusia dan hewan. Salah satunya ia menghasilkan oksigen atau O2 dan mengubah karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Sehingga oksigen yang dihasilkan tumbuhan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Tumbuhan dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena ia memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup yang terdiri dari 8, yaitu bernafas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungan. Tumbuhan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek atau makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup untuk menyederhanakan objek pengamatan dapat memudahkan kita untuk mempelajarinya. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki dalam memperoleh makanan, tumbuhan atau komponen biotik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada autotrof dan yang kedua ada heterotrof. Autotrof merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri karena ia memiliki klorofil. Contohnya pohon mangga. Yang kedua ada heterotrof, tumbuhan yang memanfaatkan organisme lain untuk memperoleh makanan atau energi. Contohnya jamur. Selanjutnya, tumbuhan memiliki tingkatan takson. Tingkatan takson ialah tingkatan unit atau juga kelompok makhluk hidup yang disusun dimulai pada tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Urutan tingkatan takson tersebut yaitu yang pertama ada kingdom atau kerajaan, yang kedua ada divisio atau divisi, yang ketiga ada klasis atau kelas, yang keempat ada ordo atau bangsa, yang kelima ada familia atau keluarga, yang keenam ada genus atau marga, yang ketujuh ada spesies. Nah, maka semakin tinggi tingkatan takson tersebut, persamaan ciri semakin dikit. Sebaliknya, persamaan ciri akan semakin banyak pada tingkatan takson yang rendah. Nah, selanjutnya Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuh-tumbuhan dapat kita bagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama ada divisi Talopita. Tumbuhan ini memiliki talus
seperti golongan jamur dan atau fungi, bakteri, dan alga. Selanjutnya yang kedua ada divisi Birophyta. Divisi Birophyta ini meliputi golongan lumut-lumutan. Yang ketiga ada divisi Peridophyta. Divisi Peridophyta ini meliputi golongan paku-pakuan. Yang keempat ada divisi Spermatophyta. Divisi ini meliputi golongan tumbuhan berbiji, baik tumbuhan berbiji keping satu atau monokotil maupun tumbuhan berbiji keping 2 atau dikotil. Selanjutnya ada materi mengenai morfologi tumbuhan yang akan dijelaskan oleh saudara Abdillah Fakih dengan NIM 2102374. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fakih dengan NIM 2102375. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan sendiri berdasarkan morfologi atau susunan tubuh tumbuhan bisa dibedakan lagi atas dua jenis kelompok, yakni Petridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Petridophyta adalah divisi dari kingdom Piantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut. Memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduktif, embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar, dan yang paling penting adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Adapun ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah 1. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. 2. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain dan sampah-sampah sebagai saprofit. 3. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. 4. Mengalami pergiliran keturunan metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. 5. Daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintetis. 6. Tidak berbunga. 7. Umumnya memiliki rizom, batang yang terdapat di dalam tanah. Berikutnya Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri antara lain makroskopis dengan ketinggian bervariasi, mempunyai pembuluh floem dan xilem. Reproduksi melalui penyerbukan, polinasi, dan pembuahan, fertilisasi. Tumbuhan biji dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae, tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae. Pengertian gymnospermae sendiri atau tumbuhan berbiji terbuka berciri-ciri tidak mempunyai bunga sejati, tidak ada mahkota bunga, bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Merupakan tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan 2 jenis spora berlainan. Megaspora memerlukan gamet betina, sedangkan mikrospora menghasilkan serbuk sari. Struktur reproduksi terbentuk dalam strobilius. Berikutnya yang kedua, angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-ciri memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah, mempunyai bunga sejati, umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak atau herba, dan liana. Angiospermae dibedakan menjadi 2, yaitu monocotyledonae dan dicotyledonae. Pengertian monocotyledonae sendiri mempunyai biji berkeping 1, berakar serabut, batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya, umumnya tidak bercabang, akar dan batang tidak berkambium. Contohnya Oryza sativia, padi, zemais, jagung, musa paradisca, pisang, Coconocifera, kelapa. Berikutnya Dicotyledonea, mempunyai biji jumlah kepingan 2, berakar tunggang, batang dari pangkal besar makin ke atas makin kecil, batang bercabang, akar dan batang berkambium. Contohnya Cassiasiamae atau johar, Arachis hypogae, kacang tanah, Pisidium guajava, jambu biji, Physus elastica, karet.
Baik, selanjutnya ada materi mengenai perbedaan dikotil dan monokotil yang akan dibawakan oleh Rizka Zulfa Lutfia dengan NIM 2100756. Perbedaan dikotil dan monokotil. Perbedaan dari sistem perakaran, dikotil memiliki sistem akar tunggang. Pada monokotil memiliki sistem akar serabut. Perbedaan pada pola tulang daun. Pada dikotil menyirip atau menjari. Pada monokotil ia melengkung atau sejajar. Perbedaan pada kotiledon. Pada dikotil ada 2 buah keping biji. Pada monokotil ada 1 buah keping biji saja. Perbedaan pada kandungan akar dan batang. Pada tumbuhan dikotil memiliki kambium. Pada monokotil tidak terdapat kambium. Perbedaan pada jumlah kelopak bunga. Pada tumbuhan dikotil biasanya kelipatan 4 atau 5. Pada monokotil umumnya adalah kelipatan 3. Selanjutnya perbedaan pertumbuhan akar dan batang. Pada tumbuhan dikotil bisa tumbuh berkembang menjadi membesar. Pada tumbuhan monokotil tidak bisa tumbuh berkembang menjadi membesar. Selanjutnya ada materi mengenai bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya yang akan dijelaskan oleh saudari Ica Nur Hikmah dengan NIM 2106095. Perkenalkan, nama saya Ica Nur Hikmah dengan NIM 2106095. Saya akan menjelaskan tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama tentang akar. Ada struktur akar. Yang pertama ada ujung akar. Ujung akar ini bentuknya runcing. Kenapa? Agar dapat menembus tanah. Yang kedua ada rambut akar atau bulu akar. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan masuknya zat hara. Dan yang ketiga ada tudung akar. Berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda. Selanjutnya struktur akar pada gambar irisan melintang akar nih. Yang pertama ada epidermis. Epidermis dapat termodifikasi menjadi rambut akar yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua ada korteks. Fungsinya untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Pada endodermis ditemukan bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari, yang fungsinya sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Yang ketiga ada sel-sel periksel. Sel-sel periksel ini berfungsi untuk membentuk cabang akar. Yang keempat ada empulur. Empulur berfungsi untuk menyimpan nutrisi bagi tumbuhan. Dan empulur hanya ada pada akar monokotil. Selanjutnya ada xilem atau pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar melalui batang ke daun. Dan yang terakhir phloem atau pembuluh tapis yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya ada fungsi akar nih. Fungsi akar itu apa aja sih? Yang pertama ada menyerap air dan zat-zat hara dari dalam tanah. Yang kedua ada menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang ketiga sebagai alat bernafas pada beberapa jenis tumbuhan, contohnya tumbuhan bakau. Dan yang keempat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya pada wortel yang memiliki akar tunggang yang membesar sebagai tempat penyimpanan makanan. Dan pada sukun, pada bagian akar dapat tumbuh tunas yang baru. Selanjutnya bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsi dari batang. Struktur batang dari batang dikotil dan monokotil. Yang pertama ada epidermis. Epidermis berfungsi sebagai pelindung. Kedua ada korteks. Korteks pada tumbuhan tertentu menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada kambium.
Kambium hanya dimiliki oleh batang dikotil yang mengakibatkan batang dikotil dapat menjadi bertambah besar. Yang keempat, ada silem. Silem memiliki fungsi sebagai pengangkut air dari akar menuju daun untuk fotosintesis. Selanjutnya ada phloem. Phloem berfungsi mengangkut hasil dari fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir ada empulur. Empulur hanya dimiliki oleh batang dikotil. Empulur berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi batang. Fungsi-fungsi batang diantara lain adalah 1. Untuk mendukung pada bagian-bagian tumbuhan yaitu daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai jalur transportasi air dan zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang ketiga, membantu proses pernapasan karena oksigen dapat masuk ke inti sel. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya pada bagian daun, bunga, dan buah. Yang kelima, untuk menopang atau menyokong sehingga pada tumbuhan tetap berdiri tegak. Yang keenam, untuk alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan sebuah metode pencakokan. Yang terakhir, sebagai tempat menyimpan sebuah cadangan makanan, misalnya sagu. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya yang terakhir pada daun. Struktur daun, yang pertama ada kutikula. Kutikula berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua ada epidermis. Epidermis pada daun terdiri dari epidermis atas dan bawah. Fungsinya sama, yaitu untuk melindungi bagian dalam daun. Yang ketiga ada stomata. Stomata berfungsi sebagai jalur keluar masuknya gas dan transpirasi. Selanjutnya ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang berfungsi untuk fotosintesis dan jaringan bunga karang berfungsi untuk fotosintesis serta menyimpan hasil fotosintesis dan pertukaran gas. Yang terakhir ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdiri dari silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi utama daun adalah untuk fotosintesis yang menghasilkan zat-zat organik yang dibutuhkan oleh semua sel tubuh tumbuhan dan juga dibutuhkan oleh makhluk hidup selain tanaman. Daun juga bertindak sebagai sarana ekskresi melalui penguapan dan mutasi. Dan daun juga sebagai tempat untuk bertukar gas O2 dan CO2 di hadapan stoma dan gutode atau emisaries. Selanjutnya ada materi mengenai reproduksi tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Sania Ramadhani dengan NIM 2100772. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi tumbuhan. Ada dua macam cara perkembangbiakan tumbuhan atau reproduksi tumbuhan, yaitu yang pertama perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual, dan yang kedua perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan sehingga sama sekali tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Berdasarkan cara terjadinya perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi beberapa jenis. Yang pertama, membelah diri. Perkembangbiakan dengan membelah diri adalah satu sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel anak tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ada volvox. Lalu yang kedua ada spora.
Spora dihasilkan dari pembelahan sel tertentu pada sporangium atau kotak spora. Sporangium terletak pada tumbuhan penghasil spora. Spora yang dihasilkan sporangium bila terjadi di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan paku. Selanjutnya yang ketiga ada tunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas adalah pisang atau bambu dan tebu. Lalu yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh membesar di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Contoh umbi batang ada umbi jalar. Yang kelima ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar dan beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah singkong. Yang keenam ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari bagian pelepah daun yang tersusun rapat membentuk umbi yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya adalah bawang merah. Yang ketujuh ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal merupakan batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah kunyit. Selanjutnya ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan penjuluran atau sulur batang yang tumbuh memanjang secara horizontal di atas permukaan tanah. Contoh geragi atau stolon adalah rumput teki. Dan yang terakhir, tunas adventif. Contohnya adalah pada tanaman cocor bebek. Setelah mengetahui perkembangbiakan secara vegetatif alami, selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi apabila manusia melakukan budidaya terhadap suatu tanaman untuk memperoleh keturunan baru secara vegetatif. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan dengan memuat potongan sampai jaringan gabus pada percabangan batang. Kemudian potongan tersebut ditutupi tanah, dibungkus dan dibiarkan sampai keluar akar. Setelah akar muncul, baru potongan ini dipisahkan dari tanaman induk dan dapat ditanam. Lalu yang kedua ada menempel atau okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara mengambil mata tunas dari tanaman yang spesiesnya sama dengan sifat yang lebih baik. Kemudian menempelkan tunas tersebut pada tunas tanaman lain dengan spesies sama dengan tujuan memperbaiki sifat suatu individu tanaman. Yang ketiga menyambung atau mengentem. Menyambung atau mengentem adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Yang keempat ada stek. Stek merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara menanam bagian potongan-potongan tubuh tumbuhan. Potongan tubuh tumbuhan tersebut bisa berupa batang, daun, atau akar. Setelah mengetahui cara perkembangbiakan secara vegetatif, mari kita mengetahui cara perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan generatif atau seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina.
Proses peleburan dua gamet induk ini biasa disebut pembuahan. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik gimnospermae atau berbiji terbuka maupun angiospermae atau berbiji tertutup. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji tertutup ditandai dengan munculnya bunga. Dalam bunga inilah terdapat putik dan benang sari yang menjadi alat reproduksi tumbuhan. Proses penyerbukan. Pada angiospermae, penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik. Sedangkan pada gimnospermae, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya serbuk sari pada bakal biji. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Autogami terjadi apabila benang sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga itu sendiri, dan tentu saja yang dapat melakukannya adalah bunga lengkap yang memiliki putik dan benang sari. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geutonogami. Geutonogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon. Yang ketiga ada penyerbukan silang, allogami atau xenogami. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang sejenis tetapi berbeda pohonnya. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridogami. Terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang tidak sejenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda. Selanjutnya, jenis-jenis penyerbukan berdasarkan faktor yang menyebabkan sampainya serbuk sari ke kepala putik, yaitu yang pertama ada penyerbukan oleh angin atau anemogami. Lalu ada penyerbukan oleh hewan atau zodiogami, penyerbukan oleh air atau hidrogami, dan yang terakhir penyerbukan oleh manusia. Selanjutnya yaitu pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi dikenal dengan dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, yaitu pakis haji, kismis, dan damar. Pembuahan ganda disebut pembuahan ganda karena memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu yang pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Selanjutnya ada materi mengenai macam gerak pada tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Rizka Zulfa Lutfia dengan NIM 2100756. Macam-macam gerak pada tumbuhan. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gerak autonom, yang kedua ada gerak etinom, yang ketiga ada gerak higroskopis. Yang pertama ada gerak autonom. Gerak autonom adalah gerak yang belum diketahui penyebabnya secara pasti, namun diperkirakan gerak ini disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak autonom adalah gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Contoh dari gerak autonom yang pertama ada gerak mengalirnya sitoplasma dalam sel. Yang kedua ada gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Yang ketiga ada gerak yang diperlihatkan tumbuhan ketika tumbuh, seperti tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga. Yang keempat ada gerak rolopas, memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun
hidrila sp. Selanjutnya ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contohnya yang pertama ada pecahnya buah polong yang sudah kering pada Lamoro leoncena sp. Jarak dan kembang merak. Yang kedua ada membukanya sporangium pada tumbuhan paku. Selanjutnya ada gerak etinom. Gerak etinom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan tersebut. Macam-macam gerak etinom ada 3. Yang pertama ada taksis, yang kedua ada tropi, dan yang ketiga ada nasti. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak perpindahan tempat seluruh bagian tumbuhan akibat adanya rangsangan. Macam-macam gerak taksis. Yang pertama ada kemotaksis. Gerak taksis ini disebabkan oleh zat kimia. Contohnya gerak pada sel gamet tumbuhan lumut. Yang kedua ada fototaksis. Gerak taksis ini disebabkan oleh cahaya. Contohnya gerak pada ganggang hijau Chlamydomonas yang langsung bergerak menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Selanjutnya ada gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Macam-macam gerak tropisme diantaranya yang pertama ada fototropisme, disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya ujung batang selalu tumbuh ke arah sumber cahaya. Yang kedua ada geotropisme, disebabkan oleh rangsangan gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Contohnya gerak akar menuju ke arah tanah atau mengikuti gravitasi bumi. Yang ketiga ada hidrotropisme, disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya gerak akar menuju sumber air. Yang keempat ada tikmotropisme, disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Contohnya anggur yang tumbuh membelit pada batang. Selanjutnya yang kelima ada kemotropisme, disebabkan oleh rangsangan bahan kimia. Contohnya pertumbuhan pembuluh serbuk sari menuju bakal buah pada pembuahan tumbuhan berbunga. Nah, yang ketiga ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Macam-macam gerak nasti diantaranya yang pertama ada seismonasti atau tikmonasti, yaitu gerak nasti yang rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya daun putri malu yang menutup jika disentuh. Yang kedua ada niktinasti, yaitu gerak nasti yang rangsangannya berupa suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Contohnya pada daun petai Cina dan daun bunga kupu-kupu yang menutup pada waktu malam. Yang ketiga ada termonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan akibat adanya rangsangan suhu. Biasanya ditemukan pada bunga tulip yang akan mekar jika suhu lingkungan sekitarnya sesuai. Yang keempat ada fotonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan cahaya matahari. Contohnya gerak mekarnya bunga pukul 4, yang mana bunga akan mekar pada sore hari dan menutup pada esok harinya. Dan yang terakhir ada nasti kompleks, terjadi akibat berbagai faktor rangsangan dari luar yang bekerja sama, seperti suhu, cahaya, air, dan zat kimia. Contohnya terjadi pada stomata daun yang terbuka pada siang hari dan tertutup pada malam hari. Selanjutnya ada materi mengenai fotosintesis yang akan dipaparkan oleh Rizka Zulfa dengan NIM 2100756. Fotosintesis.
Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O, lalu karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan yang terakhir adalah cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Kemudian karbon dioksida didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata. Stomata ini letaknya di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun dan menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung dalam kloroplast melalui 2 tahapan reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplast atau bisa disebut grana. Berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain seperti pigmen fotosintesis dan air. Proses fotosintesis melibatkan beberapa spektrum warna. Adapun spektrum warna yang efektif dan sesuai dengan serapa pigmen fotosintesis adalah spektrum cahaya merah dan biru. Pigmen fotosintesis dibagi menjadi 2, yaitu klorofil A dan klorofil B. Kedua klorofil tersebut mampu membentuk suatu kelompok yang disebut fotosistem. Fotosistem dibagi menjadi 2 bagian. Fotosistem 1 memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 12:1. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap fotosistem 1 ini adalah 700 nanometer. Itulah sebabnya fotosistem 1 biasa disebut P700. Fotosistem 2 memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 1:2. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem ini adalah 680 nanometer. Oleh karena itu, fotosistem 2 disebut juga dengan P680. Selanjutnya ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang. Tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal itu akan memicu pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil. Akibatnya, klorofil menjadi tidak stabil. Yang kedua, fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan O2. Untuk O2 selanjutnya akan dilepaskan ke udara. Yang ketiga ada sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Hal ini merupakan suatu rantai transport elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan 2. Kedua sistem transport ini akan menghasilkan ATP dan ADP. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik biasa disebut fotofosforisasi siklik dan non-siklik. Selanjutnya ada materi mengenai habitat tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Sania Ramadhani dengan NIM 2100772. Saya akan membahas mengenai habitat tumbuhan. Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Habitat tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu daratan dan perairan.
Pada daratan terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada padang rumput. Cirinya terbentang dari mulai kawasan tropis sampai pada kawasan subtropis. Curah hujan tidak teratur menyebabkan tumbuhan itu sulit untuk mendapatkan air. Makanya pada padang rumput hanya rumput saja yang dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah tundra. Tundra adalah daratan tanpa pohon. Cirinya terdapat di belahan bumi bagian utara serta hanya berada pada daerah lingkaran kutub utara saja. Yang kedua, cirinya adalah tidak ditemukan pohon yang berukuran tinggi, hanya terdapat pohon mirip semak belukar, dan pada daerah ini juga banyak ditemukan lumut. Yang ketiga ada daerah gurun. Tumbuhan yang hidup di daerah gurun memiliki ciri daun kecil dan tebal serta memiliki akar yang sangat panjang. Contoh tumbuhan yang dapat bertahan hidup di daerah gurun ada kaktus. Yang keempat, daerah hutan gugur. Morfologi pohon pada hutan gugur berdaun lebar, hijau di musim dingin namun tetapi rontok saat musim panas dan juga tajuk yang rapat. Jenis tumbuhan di daerah hutan gugur relatif sangat sedikit. Yang kelima, daerah hutan basah atau hutan hujan tropis. Banyak ditemukan segala jenis pohon yang berbeda antara satu dengan lainnya. Contoh tumbuhan hutan hujan tropis yang banyak dan sering ditemukan adalah anggrek. Yang terakhir ada daerah hutan taiga. Tumbuhan ini didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum atau konifer serta akan selalu ada sepanjang tahun. Selanjutnya, habitat pada perairan. Habitat pada perairan terbagi menjadi dua, yaitu habitat air tawar dan habitat laut. Habitat air tawar termasuk danau, sungai, dan rawa. Tumbuhan yang dapat hidup pada habitat air tawar adalah eceng gondok, teratai, alga, lumut, dan tumbuhan lainnya. Sedangkan contoh jaringan tumbuhan yang dapat bertahan hidup pada habitat laut salah satunya adalah rumput laut serta fitoplankton yang merupakan produsen utama pada ekosistem air laut. Selanjutnya ada materi mengenai manfaat tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Ica Nurhikmah dengan NIM 2106095. Saya Ica Nurhikmah akan menyebutkan manfaat-manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Yang kedua, bahan material dan bangunan. Yang ketiga, sebagai bahan pakaian. Yang keempat, sebagai obat. Yang kelima, sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Yang keenam, sebagai pengikat air tanah. Dan yang terakhir, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan bumi. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Tumbuhan dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dikarenakan ia memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari 8, yaitu bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makan, tumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungan. Tumbuhan dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan. Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan dapat dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Talophyta, Peridophyta, Birophyta, dan Spermatophyta. Tumbuhan dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis dapat dinikmati oleh makhluk hidup lainnya, salah satunya adalah oksigen.
Sekian pembahasan materi mengenai tumbuhan dan lingkungannya dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.